ada hukumannya cukup. Kalau kebiasaan orang tua nyeneni anaknya dengan makan dutin ini, anak nakal, ayo kamu jangan nakal, misalnya ya, dengan tegas kamu jangan nakal ini dutin. Kalau ada orang yang suka sering dutin anak ini, tanda-tanda akan melakukan kekerasan kekerasan fisik secara ringan. Anaknya didutin gini, terus kemudian cek nakal nggak berpaling dengan gebuk kayak begini, nggak sakit ya, karena apa masih dari satu kuat. Nah, kemudian anak isi panjang dua bernakal mulai dengan jari dua, nopo. Bener nggak? Gini, cewek, jawab dia nggak. Terus kemudian lagi, wes tangan satu area isi didapat, tangan dua didapat, jari lima, nopo, nempelin. Ya. Nah, seandainya itu terjadi anak sama nakal, sama gemes, terus sama jewek, terus kubunya begini. Ada yang laporan misalnya, lo mama apa? Ada laporan jenengan dibawa ke polsek Kemet, namanya mendaftarkan di gak peduli anak sampai suami istri bertengkar, suaminya ngaplok, istri gak terima. Ya, nah ini jangan dilakukan. Karena apa? Yang namanya tangan apa? Sak nakal anak sampai, ya paling tidak apa? Umpamanya ngomel, jangan ngomel, diarahkan saja. Sebetulnya bu, tidak ada anak nakal, cuma belum mengerti. Dan tergantung pola asuhnya. Kadang-kadang kalau lingkungannya di rumah keras dan seperti ini juga anaknya bisa keras. Nanti saya tunjukkan otak kiri dan otak kanan. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya ya, anak sama ini aset. Apa aset? Anak sama itu aset lebih dari emas berapa kilogram apa? Masa depannya. Jenengan sudah masuk sini, sudah ikut parenting ini, sama dengan sudah mempersiapkan masa depan. Makanya gini, ada beberapa anak yang akan kejadian. Anak sampai misalnya contoh, ya ada 4 kategori itu anak. Kadang-kadang kenapa? Kalau ada anak yang misalnya pemalu, minder, ya nangisan, ya kurang kental dan lain sebagainya. Biasanya ada sebabnya. Sebabnya apa? Anak-anak yang pemalu, minder, kurang berani biasanya di rumah itu mamanya terlalu banyak menasehati tok, tapi tidak dikasih motivasi, tidak ada semangat, cuma dinasihati ini, gak boleh ini, gak boleh kamu, gak boleh itu, kamu lah. Ini malah anak minder. Yang jadi istilahnya jangan sampai, jangan takut, jangan ngomong gitu apa, kamu harus bisa, kamu pasti bisa. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada anak gak nakal, cuma suka jahil, koncomi diganggu, jahil ya gak nakal tapi suka ganggu. Biasanya pada waktu kecil mamanya jarang ajak bermain, gak senang. Jadi jarang dijak bermain, ajak komunikasi, nah dia butuh perhatian. Nah kemudian ada anak yang emosinya tinggi, kadang ini emosinya tinggi. Berarti anak ini waktu kecil jarang dipuji, sering dihati, jarang dipuji, sering disney. Nah itulah efek-efek dari panjenengan pada waktu mengasuh sendiri. Ada 3-4 kategori, ada juga waktu besar. Saya sudah ngomong bahwa anak ini aset. Anak panjenengan nanti besar ada 4 kemungkinan. Ini saya kaitkan dengan agama. Kemungkinan yang pertama nanti anak sama menjadi anak yang jinatun, bukan jinatun. Yang kedua menjadi anak lapor, anak adun. Kemudian yang ketiga ya yang pertama jinatun, fitnatun, adun sama ayun. Nah, bagaimana kalau panjenengan pasti ini akan terjadi. Sekarang anak panjenengan waktu kecil disanjung-sanjung wah senang sekolah diterima diambungi lucu ya, menyejukkan anak sampean. Tapi biasanya yang gede gregetno. Iya, kadang-kadang cilik dipuji-puji tapi yang gede gregetno. Kenapa? Lah pola asuhnya. Jangan sampai pertama anak kamu jadi anak jinatun apa? Anak yang biasa-biasa. Artinya biasa itu apa? Anak ini gak prestasi juga gak terlalu pintar, tapi biasa. Mamanya pasrah kuliah karepmu, gak kuliah karepmu, ini karepmu, dan pokoknya karepmu dadi opo karepmu dan lain sebagainya. Ini biasa-biasa. Kalau saya gak mau, anak saya harus lebih tinggi dari saya. Saya jadi ini harus ini, saya satu, anak saya harus dua. Ini namanya apa? Motivasi. Jadi jinatun itu umum. Kowe dijawabno alami sapa kaya ini. Ya, kalau bisa jangan. Yang kedua jangan sampai anak punya anak jadi anak fitnatun, apa salah pergaulan, ngomongkan sekolah itu serotok dan sebagainya. Wong tuane diceluk ping 17 SMA. Anak sekolah pindah-pindah, wonten itu.
kata ngoten niku menjadi fitnah. Sing sapa kenek mamae biasa nek itu enggak. Jadi fitnah. Kasihan orang tuanya. Kenapa? Ya mungkin salah didikannya, mungkin juga salah pergaulan. Yang ketiga apalagi jangan sampai jadi anak anak yang memenjarakan orang tua. Apa? Gara-gara warisan. Panjenengan kalau di Jawa sering anaknya melaporkan ibunya ke polisi, anaknya mempidanakan orang tuanya ke polisi, banyak kan itu. Apa? Gara-gara warisan. Bener nggih? Warisan nggak wajar kalau dilapor polisi, ini kan sudah kurang ajar namanya. Digedek-gedek kalau warisan mungkin nggak adil dan sebagainya, itu wong tuane diperkarakan. Nah, mau anak-anak kita, anak-anak panjenengan, jadikanlah anak-anak kurota ayun. Apa kurota ayun? Anak-anak yang menyejukkan. Makanya kalau panjenengan kepingin anak sampean besar menyejukkan, pada waktu kecil memberikan pola asuh juga menyejukkan. Gitu. Jadi itu imbang. Kalau sekolah nama katakan di sini ini kok nanti kepingin jadi anak yang kurota ayun, nggak bisa. Ada kaitannya, ada doanya Bu. Cuma di sini kalau ada bapak-bapak tak ajari, ini khusus untuk bapak-bapak. Tapi kalau single parent nggak apa-apa, doanya itu apa? Gampang sehari-hari ini. Setiap sholat, setiap apa istilahnya sholat, tahajud dan sebagainya, jangan lupa